Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Brajadenta alias si Dewa Maut akhirnya berhadapan dengan Pramubagas, seorang prajurit istana yang sangat senior. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Blam! Satu tubuh Pramubagas hancur lagi terkena pukulan Brajadenta. Satu tubuh Pramubagas hancur berkeping-keping terkena pukulan Brajadenta. Hancur lagi terkena pukulan Brajadenta. Dan keanehan itu segera terulang kembali. Pramubagas bermunculan semakin banyak. Si Dewa Maut terperangah menyaksikan kehebatan lawan. Maka segera tubuhnya dihempos menjauhi ajang pertempuran. Begitu mendarat, tiba-tiba tubuh Brajadenta menjadi diam tak bergeming. Perlahan-lahan dari sekujur tubuhnya mengepul asap hitam. Dan suasana di sekitarnya diliputi hawa di alam sihir. Kini kedua tangan si Dewa Maut terpentang ke atas. Dan wuss! Mendadak tubuh Pramubagas yang telah menjadi banyak tersedot. Blam! Satu ledakan menggema. Pramubagas palsu kontan hancur berkeping-keping tanpa ampun. Brajadenta tertawa lebar. Matanya bersinar tajam menatap Pramubagas asli yang kini berdiri limbung. Tanpa mau membuang waktu lagi, si Dewa Maut segera mengerahkan seluruh kekuatannya membuat tubuh Pramubagas tersedot. Utusan kerajaan itu berusaha sekuat tenaga melawan kekuatan yang sedang menyeret. Tapi Pramubagas Brajadenta tertawa lebar. Matanya bersinar tajam menatap Pramubagas asli yang kini berdiri limbung. Tanpa mau membuang waktu lagi, si Dewa Maut segera mengerahkan seluruh kekuatannya membuat tubuh Pramubagas tersedot. Utusan kerajaan itu berusaha sekuat tenaga melawan kekuatan yang sedang menyeret. Tapi Pramubagas yang memang sudah menderita luka dalam tak mampu memberi perlawanan berarti. Hingga kemudian, blam! Ledakan dahsyat segera terdengar lagi. Tubuh Pramubagas pun hancur berkeping-keping menjadi serpihan daging yang mengeluarkan bau amis. Tubuh Brajadenta yang berwarna hitam pekat kemudian melayang menggempur prajurit-prajurit kerajaan. Sebentar kemudian, orang-orang yang mengemban titah Baginda Prabu menjadi kocar-kacir. Tapi Brajadenta yang sudah dirasuki setan sama sekali tak memberi ampun. Tubuh para prajurit itu tak satu pun yang masih menyimpan nyawa. Tawa si Dewa Maut langsung menggema di seluruh bukit Parahyangan, mendirikan bulu roma. Dengan langkah pasti, Anjarweni dan Ingkan Putri menaiki bukit Parahyangan. Tekad mereka sudah bulat untuk menghabisi riwayat Brajadenta. Dendam di dada kedua gadis itu seperti sanggup menghancurkan gunung. Anjarweni berlari cepat sambil menggigit bibirnya sendiri. Bayang-bayang kelabu masa lalu tiba-tiba terpampang kembali di matanya. Kekejaman,
dan kebiadaban si Dewa Maut benar-benar membuat darahnya menggelegak. Demikian pula Inkan Putri, mata gadis belia berumur 17 tahun itu berkaca-kaca. Kematian kedua orang tuanya yang paling dicintai membuatnya tak kuasa meneteskan air mata. Ketika sampai di tepi jurang yang memagari bukit, langkah kedua gadis itu berhenti. Mereka ragu sejenak. Jika mengikuti jalan setapak, terpaksa harus berjalan melingkar yang memakan banyak waktu. Jalan pintas yang tercepat hanyalah dengan melewati jurang yang menganga lebar di depan. Tapi, karena kebulatan tekad dan dorongan amarah yang meluap, tanpa berpikir panjang lagi, kedua gadis itu segera menghentakkan kaki. Hiat! Kedua gadis itu melayang ke atas sambil berputaran di udara ke arah seberang jurang. Lalu, tep. Begitu berhasil mendarat di seberang jurang, kedua gadis itu mengkerutkan kening, mencium bau anyir darah yang menusuk hidung. Di depan istana Brajadenta, Anjarweni dan Inkan Putri berdiri. Tampak darah masih membasahi tanah. Burung-burung membisu menyaksikan jagal manusia yang berpesta kematian. Sunyi senyap menangkupi palagan berdarah itu. Alam seperti menyesali apa yang telah terjadi. Panggil Brajadenta keluar, bentak Anjarweni kepada seorang laki-laki berewokan yang sedang membersihkan sisa-sisa pertempuran. Lelaki itu memandang curiga. Hatinya diliputi rasa gusar dan keterkejutan karena tak mendengar langkah kaki dua orang gadis yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. Kau tidak mendengar perkataanku? Panggil Brajadenta keluar, bentak Anjarweni lagi. Melihat kedua tamu yang tak diundang itu menunjukkan sikap tak bersahabat, lelaki berewokan ini segera mencabut golok dan langsung mengayunkannya. Wuss! Anjarweni menghindar seraya mengayunkan kepalan tangannya. Lelaki berewokan itu kontan terjungkal ke tanah. Mulutnya meringis kesakitan sambil mendekap dadanya yang terhantam. Belum sempat lelaki itu berbuat sesuatu, Anjarweni telah menendang punggungnya. Duk! Ah! Lelaki itu kontan jatuh tengkurap tak sadarkan diri. Dan mendadak, kedua gadis itu berpaling ketika puluhan orang berlari serabutan. Dan mereka langsung mengeroyok Anjarweni dan Inkan Putri. Tapi dua gadis cantik murid Dewi Tangan Api itu bukanlah lawan yang seimbang bagi mereka. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh, Anjarweni dan Inkan Putri bergerak cepat sambil melancarkan totokan. Akibatnya, sebentar saja puluhan pengawal Brajadenta pun terperangah dengan mata mendelik karena tak bisa menggerakkan tubuhnya yang tiba-tiba jadi kaku. Belasan orang yang masih tersisa segera meloncat menjauh dengan nyali ciut. Mereka tidak menyangka bila dua orang gadis yang tampak lemah itu dapat bertindak sedemikian hebat. Tiba-tiba dari pintu gerbang istana muncul 5 orang wanita cantik berpakaian sangat tipis, sehingga tak mampu menyembunyikan lekuk-lekuk tubuh mereka yang sangat menggiurkan. Siapa kalian? Tanya salah seorang wanita itu dengan suara lantang. Kalian sendiri siapa? Ujar Inkan Putri tak kalah lantang. Dengar ucapan kasar itu, kelima wanita cantik yang baru muncul segera menerjang dengan pedang terhunus. Pada saat yang sama, belasan pengawal Brajadenta yang telah bernyali kecut ikut menerjang dengan sabetan golok. Anjarweni dan Inkan Putri menggeram. Mereka berdua segera berloncatan menghindari sambaran senjata tajam yang datang saling susul. Tanpa mau membuang tenaga, dua gadis murid Dewi Tangan Api itu mengeluarkan ilmu pukulan api neraka. Kini kedua pergelangan tangan mereka pun jadi merah membara, mengeluarkan hawa panas. Salah satu gundik Brajadenta yang bernama Mayang segera melompat menjauhi pertempuran. Tapi teman-temannya terlambat menyadari keadaan. Akibatnya, wuss! Para pengawal dan gundik Brajadenta menjerit kesakitan, seraya berlari pontang-panting. Ternyata hawa panas yang dikeluarkan Anjarweni dan Inkan Putri membakar pakaian mereka
Melihat itu, Mayang bergidik ngeri. Tubuhnya menggigil ketakutan. Tanpa terasa, pedang yang dipegangnya melorot dan jatuh ke tanah. Bagaimana kelanjutan kedatangan Anjarwini dan Inkan Putri ke kediaman Raja Denta alias si Dewa Maut? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.